سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال فروض الصلاة النية. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan Rawdah min Riyadhil Jannah, karena majlis ilmu, majlis zikir, majlis di mana disebut, majlis di mana dibahas, majlis di mana dikaji tentang sah dan batal, halal dan haram. Itu disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis merupakan kebun surga yang kebetulan Allah letakkan berada di dunia. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya kita di dalam satu kebun surga ini, kita nantinya memang dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya di akhirat nanti. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para kerabat, para keluarga, para zuriyat, khususnya kepada orang tua kita yang mulia Habib Muhammad Syekh bin Ahmad Al-Afillah, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau dapat pula berhadir berkumpul bersama-sama kita setelah kurang lebih 2 kali pertemuan kita di tengah pertemuan. Rasanya telah waspada. Kita doakan mudah-mudahan Habib kita ini selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan, kelapangan di dalam hidup, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada beliau dan kepada kita semua rahmatnya yang luas, sehingga dengan rahmat yang luas itu kita selalu menjadi hamba yang selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan kajian kita setelah 2 minggu yang telah lewat, yaitu pada malam hari ini kita akan membahas masalah furudus sholati, segala yang difardukan di dalam sembahyang atau juga disebut dengan fardu sholat, atau yang lebih dikenal ujar orang ini yang lebih familiar lagi ialah yang disebut dengan rukun sholat. Jadi ada bahasanya itu furudus shalat, fardu di dalam sembahyang. Ada juga yang menyebut dengan rukun sembahyang atau arkanus shalat, rukun di dalam sholat. Yang pertama, daripada segala rukun sholat ialah diawali dengan rukun yang pertama atau fardu yang pertama, ialah yang disebut an-niyah. Niat ini disebut juga dengan rukun qalbi. Kenapa niat yang disebut dengan rukun qalbi?
karena niat letaknya di hati. Karena niat itu andamnya di hati. Lalu disebutlah niat itu tadi rukun qalbi. Kalau niat itu awal daripada segala rukun, ini menunjukkan sebagaimana yang disebutkan Rasulullah di dalam hadis beliau, yaitu ujar sirin innamal a'malu binniyat. Innama di dalam ilmu nahwu itu adalah lil hasar. Lil hasar itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya untuk membatasi. Maka diartikanlah innama dengan hanya. Innamal a'malu hanya dengan niatlah amal itu bisa menjadi sahih. Amal apa jua pun yang tidak disertakan niat, maka amalnya itu tidak sah atau tidak disebut amal. Nah, sekarang kita membicarakan masalah sholat, masalah sembahyang. Ini pun termasuk salah satu daripada amal. Maka sesuai dengan hadis Nabi tadi, amal yang termasuk di dalamnya itu gawiyah sembahyang tidak dinamakan sembahyang kalau tidak diawali dengan niat. Ini menunjukkan bahwa amal andamnya di hati itu lebih dahsyat daripada amal yang di luar. Sekali lagi, niat itu merupakan kata kunci dari seluruh amal, termasuk amal yang disebut dengan sholat atau sembahyang. Itu akan menjadi termasuk amal atau disebut amal yang sah jika amal sembahyang itu tadi diawali dengan niat. Maka ini menunjukkan niat ini, amal yang ada di hati ini menunjukkan bahwa lebih dahsyat, lebih istimewa daripada amal yang di lahir. Kenapa jadi ulangi 2 kali tadi? Supaya jangan salah dengar dan jangan salah paham. Bahasa ulut tadi mungkin sebahagian yang kurang fokus, mungkin kada terperhatikan yang lebih dahsyatnya, yang lebih istimewanya, bukan menyatakan lebih baik menggawi amal yang di hati aja daripada amal yang di lahir. Ada, cuman martabatnya amal di batin itu lebih istimewa ketimbang amal di lahir. Kenapa? Karena amal zahir tidak akan bernilai di hadapan Tuhan kalau tidak disertakan amal batin. Buktinya sembahyang misalnya, malam dia kurang bulingan, kita bangun, akun aja kita mulai jam
1 menit. Mulai itu kita sembahyang sampai subuh, kita sembahyang. Sekalinya pas orang azan subuh, hanya kita sadar bahwa kita sembahyang dari jam 12 lewat 1 menit tadi, kita ingat berniat sembahyang kira-kira itu ada. Nah, memadahkan itu ada bernilai. Ulamanya ulama zahir juga, ulama fikih juga, ulama syariat juga. Ujar ulama fikih kada sah. Arti kada sah, jangankan diterima, sah aja ada. Kan ada kalau orang memasukkan proposal, ya kalau proposal di kantor kecamatan misalnya, anu Pak ini kami tak memasukkan proposal. Oh iya Pak, kayak dilihat, oh ini kurang anu Pak, ini kan harus ada tanda tangan RT. Dan RT mana? RT-nya harus ada tanda tangan RT. Apa kayak itu Pak, nggak bisa diterima? Oh boleh aja tuh, ya Pak. Tinggal sebutin tanda tangan RT. Nah, sama lawan sembahyang tadi. Meski beribu-ribu rakaat kita perbuat, kita kerjakan, tetapi tidak disertai oleh niat, maka sembahyang 6.000 rakaat itu kada dinilai sama sekali oleh Allah. Nah, ini satu alasan, satu dalil bahwa amal di hati, amal batin itu lebih istimewa dan lebih dahsyat daripada amal zahir, tapi lebih dahsyat. Jangan kita menampai itu Pak. Nah, makanya aku aja kagak bisa lagi sampai orang-orang tua aku amal batin aja ini. Karena amal zahir itu kan ada apa-apanya juga. Tanpa amal batin tidak ada artinya apa-apa. Berzikir sebanyak-banyaknya, berzikir mun batinnya lupa juga ada kegunanya juga. Oh ada dodong, jangan kayak itu dong. Nah, jangan kayak itu bahasanya bahasa Banjar, dongnya bahasanya bahasa Betawi adalah. Kalau kita sudah tahu, sudah mendengar bahwa amal batin nang andapnya di hati itu lebih afdal, lebih mulia, lebih hebat, dahsyat daripada amal zahir, dikarenakan amal zahir tidaklah sah tanpa amal yang ada di batin, yaitu niat. Maka kita harus fokus dan serius mengkaji ilmu yang membicarakan tentang apa itu niat. Kan kebanyakannya kita ini mau di sekolahan, biasanya dahulu di sekolahan kita membaca fikih, sudah kita lewat membaca fikih di sekolahan sama aja. Rukun sembahyang, ya Allah, bahkan berbuat 13, ada 11, ada 14, ada 18, sama aja pada tak. Diawali dengan niat. Cuman kebanyakannya kita pada ketika sampai pada pembicaraan masalah niat ini, kebanyakannya guru-guru kita itu ada banyak membahas dan menguraikan kayak apa niat itu. Apa itu niat? Jarang ini dibahas.
Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, ujar Sidin, kalaunya di dalam fikih menjelaskan bahwa pengaran niat itu ialah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Itu kalau di dalam kitab-kitab fikih itu seperti itu. Nah, kayak apa garang niat? Dijawab oleh ulama fikih, garang niat itu ialah qasdus syai'i, ialah menghendaki, adanya menghendaki. Nang dikehendakinya ini adalah asyai, pakai alif dan lam. Berarti di situ nang dikehendakinya khusus. Misal, anggaplah misalnya ada orang berjalanan, ketika ingin berjalanan itu membawa HP kantong. Ketika membawa HP tadi dalam perjalanan, lalu di situ dia melihat kejadian yang dianggapnya mungkin aneh, yang dianggapnya kejadian itu lucu, yang dianggapnya kejadian itu penting. Lalu aja dia mengambil HP-nya untuk mengabadikan momen yang dilihatnya, dianggapnya penting, dianggapnya mungkin lucu, dianggapnya mungkin itu aneh. Lalu di dalam kejadian itu tadi, andai kata itu kejadiannya itu terjadi pada manusia, anggaplah misalnya kejadian yang dilihatnya di perjalanan itu ada orang tabrakan, tabrakan antara dua kendaraan, dua motor. Lalu kendaraan yang bertabrakan antara kendaraan ini tadi, nangsa buah ini pelangnya jadi angka 8. Nangsa buahnya ini tadi stangnya itu jadi kawat kunjur, pengkor artinya. 6 kendaraan, 6 pelangnya jadi angka 8 itu berdarah di dahi. 6 kendaraan stangnya itu jadi kawat kunjur, itu tangannya patah. Kita bantai berdua di situ. Banyak orang menggerumpungi, namun fokus orang yang melihat itu adalah hal mungkin kejadian ini yang penting. Di kameranya pakai HP-nya, dia kadang mengamera orang yang banyak mengitari kejadian. Yang disorotnya oleh kamera HP-nya itu ialah minimal 2 orang yang terbantai di situ, atau kendaraannya yang sama-sama rusak. Fokusnya ke situ. Artinya apa? Kalau orang sudah mengerti arti niat tadi ialah qasad. Qasad itu qasad kan kasat. Kalau kasat itu ada izin. Qasad itu ujar Imam Ghazali artinya hiyal iradah, kehendak, menghendaki. Yang dikehendakinya apa? Asyai, sesuatu. Nah, sesuatu di situ kalimatnya di dalam kalimat fikih itu tadi ada alif lam. Berarti di situ taksis, berarti di situ khusus. Kadang hendak nang buyar ada, tetapi menghendaki sesuatu.
misalnya nanti kehendakinya sesuatu itu tadi sembahyang banyak, ya Pak. Tetapi di situ ada alif dan lam, itu taksis, berarti nanti kehendakinya di situ sembahyang apa? Nah ini taksis. Jangan ibarat orang menyorot tadi, nang di kameranya bujurnya di situ banyak orang, tapi nang di kehendakinya diabadikannya tadi orang hanya dianggapnya ini penting. Lalu ya terbuat pada di zoomnya, supaya nang lain jangan terbuat. Paham? Hingga sini dulu. Sembahyang itu banyak, tapi nanti kehendaknya ini sembahyang apa? Nah, itu kosong. Lamun orang hendak mempertajam nambah ngaran niat, berarti nambah ngaran niat itu tadi al-qasdu, yaitu al-iradah, menghendaki. Lalu Imam Ghazali memperjelas dan mempertajam al-iradah, kehendak itu ujar Imam Ghazali kada bisa akan ada di hati terkecuali didahului oleh ilmu. Ilmu itu apa? Artinya mengetahui. Contoh misalnya, ketika kita misalnya aja ada orang hendak pulang misalnya, atau pulang kejauhan, orang misalnya melihat di kopi ini kopi, orang kada bisa menghendaki kopi terkecuali orang tahu kopi ini rasanya kayak apa. Yang ada tahu dulu, ilmu dulu. Oh, ini kopi, melihat ini banyak hubungan itu keciuman kopi. Lalu betapun orang hendak memantapkan ilmu tadi, kopi apa ini? Kopi apa ini misalnya? Nah, kebetulan orang ini tadi menjawab yang ditabungi ini kopi luwak misalnya. Inya mendengar di TV itu mengarang kopi luwak itu kalau di kafe harganya itu bisa berapa kira-kira 600 kira-kira jenong kopi luwak. Orang kampung ada tahu di luwak kiranya apa, kopi apa luwak, ada tahu di kampung ya bahari itu pertunjukan di rumah-rumah itu biji kopi, nang biji kopinya itu tadi jadi petuyuk di rumah-rumah. Usah hatinya di muka rumahnya ini tadi, di halaman rumah orang kampung itu biasanya ada bertanam pohon kopi. Buah kopi itu tadi dimakan oleh musang, banyak dimakan oleh musang. Buahnya tadi tinggal bijinya, biji itu tadi kada dihancur pada sanggup lambung si musang menghancur, lalu dikeluarkannya lewat kulitnya. Cuma orang kampung tahunya musang, di TV disambat orang luar, bingung, penasaran. Cuma kopi luwak ini aromanya nyaman banget, rasanya bunyi-bunyi nikmat, dan ini mempunyai khasiat misalnya ulang-ulang. Lalu pementakan ujar Habib ini kopi luwak. Ulun nang kada tahu ni kopi luwak nang ini melihat di TV penasaran, terdapat tahu ini kopi luwak nang yang kaya di TV.
gara-gara tahu lawan nang kopi nang ini kopi luwak hanyar timbul handap. Nah, ilmu kalau itu kehendak inilah kehendak ini ujar Imam Ghazali al-ba'ithatu lil qudrati, yang mendorong untuk mengerjakan, untuk melaksanakan. Gara-gara tahu lalu hendak lalu menyuruh untuk melaksanakan. Jangan ibarat kopi, gara-gara tahu ini kopi yang nyaman dan larang, lalu hendak inilah yang mendorong al-ba'ithah lil qudrah untuk melaksanakan kehendaknya tadi. Itu dia. Lalu kita banding. Kalau sebenarnya itu simpel, ya simpel kalau ini sudah dijelaskan itu. Arti niat itu tadi ialah kehendak yang diawali dengan pengetahuan, lalu didorong oleh si kehendak ini untuk melaksanakannya. Melaksanakan apa? Melaksanakan kehendak. Niat caranya. Nah, kenapa orang kalau yang bujur paham di dalam masalah nambangan niat, maka sembahyang itu tadi kenapa? Jadi ketika mengangkat takbir, ketika takbiratul ihram, kenapa jadi lambat? Allahu Akbar, lambat. Ada yang membuat benar, lambatnya itu membuat lambat benar. Bakat lagi itu bukan? Allah kebiasaannya jadi bila orang itu bisa bahasa makmum ini kan kadang Allah Akbar jadi imam, makmum di belakang Allah apa sama imam astagfirullah, maka makmum di belakang sudah takbir gawat banget. Kalau niat kayak itu tadi, niat itu dia qasdus syai'i, dia iradah al-ba'ithah lil qudrah. Kalau mengarah niat itu adalah kehendak yang mendorong untuk melakukan, untuk memperbuat. Coba lihat. Ini kopi. Ulun tahu sudah kopi, ini kopi. Ulun ketujuh di kopi. Lalu ketika ulun tahu ini kopi, lalu ulun hendak, begitu tahu langsung aja hendak. Adalah salam bersalah, adalah salam batal, adalah salam berjarak, ada apa? Kopi. Nah, hendak ini lalu mendorong kepada ulun untuk melakukan. Nyaman kalau tadi ulun nyaman. Adalah salam itu salam lambat. Bahwa itu an yashrabal qahwa ya Allah syarbatnya ada langsung begitu kita melihat tahu hendak apa masih bilang teringat adalah salam hendak makan, adalah biar salam sajaku hendak makan, adalah sajaku di hati, adalah salam di otak sana membaca sajaku hendak makan nasi goreng atau durian salam belah begitu ada anak lu bernama itu dulu ada kan? Bahkan apa jadi ahli bana sembahyang kenapa?
Maka innamal a'mal binniyat. Kadang gawian nak kita gawi itu tanpa ada niat, pasti didorong oleh niat. Pasti didorong. Hendak ke masjid. Hendak ke masjid. Masjid banyak di Sambal banyak. Hendak ke masjid. Qasdus syai'in, menghendaki pulang ke masjid. Asy-syai' itu masjid yang mana? Jawab. Dari rumah mungkin aja buah dia ada yang melewati 2-3 buah masjid dari rumah dia. Kenapa? Maka dia hendak ke masjid. Kenapa jadi kadang-kadang sasar ke masjid yang lain? Karena dia dari rumah itu sudah timbul kehendak. Kenapa jadi hendak? Tahu malam ini ada pengajian di sini. Lalu mau menyuruhnya. Salah lah itu misalnya ada hendak ke masjid tempat pengajian, lalu hendak turun pada rumah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sajaku hendak turun pada rumah, hendak ke masjid tempat menuntut ilmu lillahi ta'ala. Satu ada hendak. Seharusnya kalau kita sudah paham hendak minum kopi, hendak ujar Imam Ghazali, haqiqatun niyyah hiyal iradah al-ba'ithah lil qudrah al-mumba'ithatun bil ilmi. Niat itu ialah hendak yang mendorong untuk melaksanakannya karena muncul dikarenakan sebab ada pengetahuan. Lalu sembahyang, aturannya semudah kita minum kopi, kita makan takbir terlihat semudah kita minum kopi, minum gula. Lalu masalah sembahyang, qasdus syai', kita menghendaki sesuatunya itu kita sudah tahu. Kenapa jadi kita menghendaki? Karena kita sesuatu itu sudah tahu. Kenapa kita hendak kopi? Karena kita sudah tahu. Kenapa kita jadi hendak sembahyang maghrib? Kenapa jadi kita hendak sembahyang maghrib? Adalah orang hendak ke masjid. Apa? Hendak umpat sembahyang maghrib. Sekali tahu ya orang, sembahyang maghrib itu apa kan? Tahu makanan apa? Kira-kira adalah itu atau sembahyang maghrib itu apa kan? Ada. Jadi sembahyang angkuhannya sembahyang mengapa kali takbir itu kalau adalah itu ada. Kenapa jadi hendak sembahyang maghrib? Karena sudah tahu nang bakaran sembahyang maghrib itu sudah tahu orangnya, sudah pinando orangnya. Tahu apa? Nang sembahyang maghrib pertama fardu. Nang kedua nang sembahyang maghrib itu tiga rakaat. Lamun tulak ke masjid hendak umpat sembahyang maghribnya berarti jadi makmum atau jadi berarti jamaah. Nah sembahyang itu pulang tahu sudah sembahyang itu menghadap kiblat. Seluruh nang bakaran di dalam ruang lingkup nang namanya sembahyang itu sudah diketahuinya bulan tahu dah. Salah lagi Allah aku sembahyang fardu maghrib dibaca pulang, membaca itu bukan niat. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita baca hari Rabu ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyatakan nangaran niat itu tadi, nangaran apa tadi jawaban tadi? Niat tadi. Bilang
Lain apa namanya tak belum sampai yang berapa ya. Satu pada Tuhan tak hilang alamnya karena kalau dia apa ya. Kembali yang adanya dulu kita menghendaki sesuatu, kebetulan sesuatunya itu arahnya sembahyang. Sembahyangnya itu tadi sembahyang maghrib, nah sembahyang maghrib. Nah, tak boleh. Lalu ujar Imam Ghazali, kalaunya orang ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, di situ kita di dalam nomor 2 kan wa takbiratul ihrami ma'an niyati, rukun yang kedua dari sembahyang setelah niat ialah takbiratul ihram. Takbiratul ihram beserta niat, berarti niat itu tadi beserta niat. Nah, di sini kan ada sambungannya. Kalau orang mengangkat takbiratul ihram, lalu di situ membaca. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan kalau yang ujar orang Allah di dalam Allahu Akbar, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Taala. Lawas kedak. Itu bukan niat ujar Imam Ghazali. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3, aratnya hadirun nafsi. Itu kata-kata hati. Hadirun nafsi, kata-kata yang dibaca oleh hati. Niat bukan dibaca, bukan berkata-kata, tapi niat qasdu syai'i, menghendaki. Yang dikehendakinya asyai' jelas. Punya sembahyang fardu maghrib jelas sudah. Kenapa jadi nyambat sembahyang maghrib? Karena sudah tahu gawian sembahyang maghrib itu kan dari awal sampai akhir tanggalan sembahyang tahu rukunnya 13. Bilanya sembahyangnya maghrib, nya tahu tanggalan maghrib itu ketika tenggelam matahari. Yang bahasa kita ini sampai waktu maghrib. Maulah sembahyang maghrib tengah hari, tetap masih ujar Rudi, anak mana Jairun, Jairun, apa yang aku takut pulang Jairun, anak masih gitu apa? Aku ada orang tengah hari tadi zuhur sudah ibadah apa? Aku tak maghrib, jangan mau lagi kira-kira, kadang mau. Mun nyatakan itu berarti Haji Herun tidak tahu nang sampai maghrib itu apabila Haji Herun tidak tahu waktunya sampai maghrib. Kenapa jadi orang kada datang sampai maghrib? Imbah tengah hari orang berdatangan sudah tahu nang sampai yang maghrib di dalam waktu maghrib. Maghrib orang adalah usolli fardhu maghrib arba'a raka'atin adalah aku sembahyang fardu maghrib 4 rakaat. Ini orang kada belajar. Bila orang kada belajar, karena kada tahu. Pun orang kada tahu, apa namanya? Dikehendakinya dia aja kada tahu. Mana saya Iqbal. Makanan tadi kayak saya Iqbal. Ulun beliuran melihat pulang kala di piring halus. Pulang kalah sampah di negara soalnya dikirim pagi itu aja. Bila ada di rumah itu makan halus kata pinjaman tapi itu agak wah saya kadang tujuan kadang udah kali bisa aja saya pepas badan saya dari tujuan yang belum cari
pada habis untuk makan. Kenapa saya Iqbal kadang-kadang kepingin lawan pulang kalah? Kenapa saya kada bisa kan? Kada bisa apa? Kadang tujuannya saya ulun kada biasa memakan. Kada tahu arti pulang kalah handaklah. Kada hendak. Gara-gara kada ada ilmu, kada ada pengetahuan tentang pulang kalah tadi. Dan Iqbal kada ada iradah, kada ada kosong. Ya, ada ulun melihat langsung aja. Ulun tahu terdahulu sudah ma'rifat terdahulu lawan pulang kalah. Melihat dia itu, bisa tak kasih ini atau masih pulang. Melihat dari Iqbal tidak akan menggantung-gantung pas hari ini. Langsung aja timbul iradah, timbul kehendak yang ini mendorong ulun untuk mengambil, untuk melaksanakan kehendaknya dunia dalam rangka melaksanakan kehendak tadi sudah didahului oleh pengetahuan yang ini barang yang dikehendak ini kurang kalah rasanya nyaman, ganal ini pasti Tuhan, pasti nyaman. Kejar Habib belum ini kedapat kalah, kedapat mendengar kabar. Apa ini guru ulun pulang kalah? Apalah yang Habib penasaran makan saja. Sedikit Habib rumahnya ada jujur. Rasa unik rasa aneh jadi rasanya. Bicara ulun pulang kalah ini sampai ini jangannya manis mirip lawan dunia. Cuma pada manis pulang kalah ini. Habib sedikitnya aja sedikit mantap. Jangannya ulun kada tahu juga nama-nama batang di piring melihat ulun gitu, apa ini juga namanya mata sapi ini ya kada kepingin kenapa ulun kada tahu apa benda ini mesti keracunan makanan ini kedua ini karena ulun sudah berdahulu ulun sudah tahu ulun pulang kalah ini ulun kan tujuh barang ini pas mana bukan buat sampai dikasap ya kan apa adalah ulun tadi banyak menjumpai pulang kalah itu mantap saja aku makan pulang kalah di rancangan ini aku habiskan anak bini ini ya tunai karena Allah Ta'ala dan langsung bismillah tahu kita sembahyang maghrib itu tadi waktunya ini, rakaatnya sekian, cara sembahyang maghrib itu kayak ini. Tahu sudah, hendak menggawi sembahyang maghrib hendak. Nah ketika hendak tuh tahu pada posisi sembahyang maghrib tadi fardu, tahu sudah. Kenal sudah. Kenapa sangat disambat pulang? Saja sembahyang fardu itu bahasa bepandir hati kita di bepandir bukan niat anggaran niat hendak mau itu kan wah Tuhan memberinya mana jepang ini cuma pun sudah mulai lagi akan patuh saja sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap dan mengikut imam karena Allah Ta'ala hanya mendengar malam ini langkah ini sedikit bingung itu sama dia kayak apalah kayak apapun yang kayak rajin apa ini salah berarti kayak bingung yang mana bingung karena masalah niat ini ulun ini jangan diibaratkan mungkin akan kayak buah biar jual bila acara saruan ada guru dari mana datang bila takana pas takana masalah niat ini modelnya tuh kaya pos singgah satu umat aja terus kada dibicarakan entah kenapa kada mengerti juga sehingga banyak orang yang surut pemahaman tentang masalah niat gara-garanya surut pemahaman tentang masalah niat yang ini tadi dia tuh sarapan lambat
Coba lihat kebiasaan kita. Ya nanti kan malam sudah berapa hari kan lagi bulan puasanya orang. Berapa hari ada lagi. Tunggu aja. Ya. 65 hari lebih sedikit ya Allah. Berapa harinya lagi ya Allah turun. Mau sampai hari. Kan lawas lagi. Lihat orang kita. Tak bawa gaya kakanakan. Apa sahabat dulu sudah tak bawa gaya kakanakan. Kadang mau menyalahkan. Tak bawa gaya kakanakan ketika tuntung sembahyang tarawih. Apa yang kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Beribadah berniat ujar, lalu berdiam satu malam membaca mahiyah, baca puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu berataan kita apa? Niat kita itu sebatas hadithun nafsi, perkataan hati, bukan yang dimaksud nang ngaran niat tadi. Hiyal iradatul ba'ithatu lil qudrati al mumba'ithatu bil ilmi. Secara ringkasnya ujar guru sekumpul bahari nang ngaran niat itu ibti'atul qalbi, dorongan nang ada dari hati. Hati kita mendorong untuk apa? Itu namanya. Cuma kan harus dipahami itu kan dorongan, ada dorongan itu kan yang hendak. Nang dihandakinya ini nang apa? Hendak berjalan, hendak. Tak dulu hendak aja. Tak dulu berjalan kan? Tak dulu hendak. Tak dulu makan kan? Tak dulu hendak kan? Tak dulu hendak kawin kan? Tak dulu kawin kan? Tak dulu hendak minum kan? Tak dulu minum kan? Coba jadikan pertanyaan itu dalam semua. Tak dulu bapak kaya kan? Tak dulu hendak kan? Kata hulu guling, kata lu handakan. Kata hulu pandir, kata lu handakan. Berarti semua ucap ujar Nabi innamal a'mal binniyat. Niat itulah menyatakan seluruh amal itu bisa terjadi. Cuma kita kada perhatikan karena kita kada tahu, kita kada ngerti tentang arah niat itu nang mana dikira kita niat itu nang bamantang pediam dulu. Insya Allah punya paham, kadang-kadang lagi bapak jangan kada maksud takyin lagi hanya sambayang. Nah kayak guru sekumpul bahari para kaulan jadi ini kan para sudah nih guru sekumpul gara-gara sidik nih datang sembahyang zuhur berjamaah. Ketika itu sidik pas imam sudah takbiratul ihram, lalu sidin datang. Ketika sidin datang, berdiri langsung disop, langsung berdiri Allahu Akbar. Nang dihiga nang katatai pas katatai nang mandangan guru berdiri langsung Allahu Akbar. Pas kurangnya nang dengki berdahulu lawan sidin. Lalu disebarkannya, lalu disambatnya, maka nanti hingga sini tentang dengki lawan sini kuruyuan. Ya sudah jelas itu, sudah jelas. Kada mau, apa ngarannya? Kaliangan, bertinggalkannya tuh lawan helikopter kada mau, Pasti kaliangan tuh lawan kaliangan juga lawannya. Lalu dipadahakannya guru sekumpul kada kekosong ta'alum ta'yin karena langsung Allahu Akbar, adanya Allahu Akbar. Gitu Allahu Akbar. Bisa berluas sampai akhir
akhirnya guru keluar pada dosa pada panjang. Karena di pandangan orang guru ini adalah berilmu dan sasar kada bakosot ta'arud ta'yin. Coba ulun dirasakan teman-teman. Niat itu di dalam fikih bahasanya kayaknya tadi qasdus syai'i. Qasad itu mahandaki. Ya kan? Mahandaki. Kenapa jadi mahandaki? Karena sudah tahu. Tahu dengan apa? Dengan asyai, dengan sesuatunya yang taksis, yang dikehendakinya itu sesuatu yang sudah nyata. Lalu hendak sembahyang maghrib, sesuatunya taruhlah sembahyang maghrib misalnya. Nah, orang tadi jadi mahandaki, jadi adanya iradah, jadinya ada qasad karena ada ilmu, karena sudah tahu dengan yang dikehendakinya. Nah, lamun sudah tahu ada qasad terus tahu qasad tadi dikarenakan mengetahui nang dikehendakinya sembahyang maghrib, ya ada maghrib. Lamunnya maghrib, tahu ada orang yang menghendaki sembahyang maghrib nih, tahu ada bahwa sembahyang maghrib itu hukumnya fardu, tahu ada? Dah tahu dengan ini sembahyang maghrib hukumnya fardu, ta'yin kada ya? Ya kan? Qasad, ta'arud, ta'yin. Lamunnya orang ini tadi di situ ada qasad, sudah ada ta'arud, ada ta'yin. Sembahyang ini sembahyang maghrib. Sembahyang maghribnya ini fardu. Ta'arud. Ta'yinnya fardu yang mana? Fardu maghrib. Itu sudah kada disusun lagi, memang sudah kenyataannya dengan pengetahuan ini sudah tahu. Berarti ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan satu kata jua pun ada timbul bahasa di hati kita, karena itu ngarannya hadithun nafsi. Itu perkataan hati, bukan yang disebut niatnya. Nah ini nih, mudahan kita diberi Tuhan paham, mudahan diberi Tuhan kita kawan melaksanakan dan mempraktikkan pengambaran niat yang itu ya. Kemudian kita bicara lain lagi. Kalau niat itu tadi andaknya niat itu di dalam hati. Nah, kalau niat itu tadi andaknya di hati. Nah, sehingga disebutlah niat itu tadi karena rukun qalbi. Kalau nyata kayak itu, yang kita bahas imbah masalah niatnya tadi, kita bahas niat itu andaknya berandak di hati. Lalu pertanyaannya, hati itu sudah terdahulu ada niatkah, atau ketika hendak aja kah ada berandak di hati niat tadi? Kan niat itu andaknya di hati. Niat itu andaknya di hati. Berarti antara niat dengan hati lain. Ya kan? Niat mengarah niat itu andaknya di hati. Berarti mengarah niat itu lain hati. Niat itu kehendak, kehendak itu di hati. Berarti antara kehendak dengan hati lain. Berarti niat tadi kada bertahan salawasa andakan berandak di hati. Bahano ada hendak, bahano ada hendak. Bila bahano ada niat, bahano ada niat, berarti mengarah niat itu baharu
baru ada baru hati bang baru diandaki niat baru pada berarti baru pada hati baru setiap nak baru ngarannya makhluk berarti nak maulah hati kita ialah Allah, nak maulah niat kita ialah Allah. Maka tegaklah tauhid di dalam melaksanakan rukun qalbi nak ngaran niat itu, bahwa semata-mata niat itu tadi kenyataan bagi kudrat dan iradatnya Allah. Karena banyak orang yang tahu aja niat itu andamnya di hati, tapi tetap mengandam di otak. Iya, nak lambat menghijau dulu. Tahu aja andamnya di hati, kenapa jadi pemanggil menghijau pulang hatinya? Itu menandakan bahwasanya orang itu saat itu kada diberi Tuhan, kada dikehendaki Tuhan untuk awal melaksanakan niat di hati. Nah, artinya ujar guru dulu, ujar sini. Kalau kita sudah tahu namanya itu, jelas benar di dalam masalah niat saja kita ini sudah mengenal diri kita yang sebenarnya adalah dhaif. Kita beratakan ini lemah, kita beratakan ini kada berdaya, kita beratakan ini kada memiliki kekuatan hanya untuk sekadar berniat. Andai kata niat kada diulahkan Tuhan, maka kita akan keluar hadap berniat. Maka ketika di dalam niat nang itu tadi, orang semata-mata sirnya memandang merasakan. Lalu bahasa pendeknya merasakan inya berniat tadi diniatakan oleh Allah. Namun sudah kayak ini, lalu kita sembahyang itu ada darah kita paling pada darah. Bapak pun kayak ini berarti kalau lagi sama usalli sunat. Sunat itu siapa? Sunat itu hukum di dalam fikih yang ambilannya daripada syariatnya Rasulullah. Berarti walau hukumnya itu sunat, tetap kita kada meninggal lawan angbangaran usolli, apalagi ujar fuqaha, ujar imam-imam fikih ngaran usolli itu sunat karena inya membantu di dalam menahapi, mengkuatakan, memfokuskan niat yang ada di dalam hati. Sehingga ketika usolli fardhu maghribi fala raka'atin mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala, dengan ucapan usolli tadi makin bulat, makin nampak, makin jelas nambangan kehendak yang kita kehendaki tadi. Sehingga pada kita Allah kadang mengingat apa tadi? Kadang salah kayak lagi langsung kehendak itu muncul dan jelas. Yang ibarat rupa sembahyang maghrib itu nampak ketika usolli fardhu maghrib. Nah, orang nak bujur-bujur beradab baik di lahir ataupun di batin, tetap ada batin di batin, ada zahir di zahir, tetap dilaksanakan semua. Usolli takbiratul ihram mengangkat tangan tetap. Namun masalah niat tadi dinyatakan bukan membaca, bukan berkata-kata di hati, tapi ngaran niat ialah qasdus syai'i, menghendaki sesuatunya diumpamakan sebagai sembahyang maghrib. Padahal makanan sesuatu tadi kan sesuatu itu segala yang khawatirnya ini sesuatu bertahan. Nah, lalu fikihnya pulang, fikihnya
ujar bihi nang qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi beribai menyertakan diimbayakan bi fi'lihi dengan menggawinya. Iya, nak jadi Imam Ghazali tadi haqiqatun niyyah hiyal iradah al-ba'ithah lil qudrah. Nang niat tadi ialah kehendak nang inilah nang mendorong untuk mengerjakan. Nah, seperti minum kopi tadi, bawahnya kopi, pinantu di kopi, hendak itu aran hendak. Lalu muqtarinan bihi. Kita balik ulang. Pekaringnya hari-hari pekaringnya apa saja hendak pinandu kada tahu kada kita pekaring itu tanda hendak pekami hendak kada pekami waktu itu hendak kada pekami kita muqtarinan bifi'lihinya nang kita ingerakan petanda alih namanya kurang alih na kaina gitu tanggung berarti ngarannya urang nang ini tadi ingkar lawan niat tadi andaknya di hati, sedangkan hati itu ialah sirrullah, berarti orang yang mengingkari apa sirnya Allah Ta'ala. Anda kopi namanya pengajian lagi maka hendak maka orang niat muqtarinan bi fi'lihi. Lihat sebagai contoh pula almarhum guru Kasyful Anwar, pendiri pondok pesantren Darussalam. Sidin membimbing murid-murid Sidin nang berusaha. Sidin kada menang hati berusaha hari Jumahan kada menang hati. Kada menyuruh kamu lagi hari Jumat kada usah tutup aja toko. Kamu lagi hari Jumat kada usah turun ke perumahan. Kamu kada tetap biasa. Tapi guru Kasyful Anwar membimbing murid Sidin tadi supaya orang kada ingkar lawan niat. Dengan ingkar dengan niat itu tadi kada ingkar dengan niat, kada ingkar lawan sirnya Allah. Dengan kada ingkar dengan sirnya Allah berarti kada ingkar dengan Allah. Orang di satu saat akan naik ke martabat siddiq. Di mana guru Kasyful Anwar membimbing murid-murid Sidin nang tarbiyah murid-murid nang terdekat Sidin. Ya Sidin ikamlah mulai hari Jumat nang itu memang kada kawai jua parai. Ayo kada bapak hendak pedagang. Ayo kada bapak hendak buka toko. Ayo kada bapak hendak jual ke perumahan. Kada hendak ke kabul kada bapak. Tapi ujian Sidin ingat kalau hari Jumat gitu loh. Nah saatnya kena ikam sudah tahu aja sudah sadar parah sudah ke masjid kita lalu kena ikam pulang ke rumah dari toko tutup toko pulang ke rumah. Kenapa jadi pulang ke rumah? Karena hendak kapasikin hendak siap-siap kapasikin pulang ke rumah mandi ibarat orang makan atau makan sebelum tengah hari makan dahulu untuk bersih siap segala macam berpakaian dari rumah niat hendak ke masjid. Langkah jangan sampai belok kepada langkah yang lain menuju masjid. Pokoknya ujar ini dari rumah ikam sudah bernama itu hendak ke masjid dari rumah. Nah apa aja nak menghalangi ikam hendak sampai ke masjid. Jangan nanti dihalang-halangi. Tahu sejak masjid. Bila ikam ujar sedikit, salangkah aja dari rumah hendak ke masjid. Salangkah aja. Nang di situ tatahan. Tatahannya nang apa? Misalnya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih?
dia kalau sekumpul ini kalau dia ada barang lah, ada barang nanti saya pakai petak intan ada barang dia oh iya kan melihat pak dahulu. Nah bila yang melihat pak dahulu melihat aja saya melihat karena kamu masih gitu batal. Ini karena sudah lawan niat. Ini karena kainan di fi'lihi. Orang nak kayak ini pendusta di batinnya. Orang pendusta jangan berharap mimpi banyak mimpi itu bisa terjadi terlaksana, jangan berharap. Itu jelas dikatakan di dalam kitab Al-Ba'in fi Fatawa Usuluddin lil Imam Al-Ghazali. Bila orang batinnya ketujuh ingkar, ketujuh budut, ketujuh dusta, dia bermimpi kadang bakalan bisa terjadi. Tapi kalau orang batinnya itu selalu muqtarinan bi fi'lihi, dia hendak mengingat laksanakannya, hendak mengingat laksanakannya. Orang dengarnya siddiq. Apa janji Nabi di dalam hadis di dalam kitab Al-Awal kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada salah dalam Riyadhus Shalihin itu tuh hadis pertama kalau ada salah apa biar Nabi alaika bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Ujar Nabi, lazimkan oleh kamu dengan bersifat jujur. Jujur di sini jujur di batin, jujur di sini jujur. Terkadang orang banyak jujur di sini aja, di batin kada jujur. Contoh aja kalau sama sekali. Kita sendiri sama akuin mereka, ulut mengulut menyampaikan contohnya, akui masing-masing kita ini jujur pada ujar kita Allahu Akbar. Ibarat sembahyang isya, Allahu Akbarnya kita. Aku sembahyang fardu isya. Sudah niat ada sudah. Hendak sembahyang fardu isya dan dilaksanakan. Allahu Akbar. Orang sembahyang itu menghadap siapa? Menghadap Allah. Tetapi sayangnya banyak pada sedikit cuma kita pada kawan hendak memadahkan si A kita aja dulu. Ketika dia sudah hendak menggawi sembahyang lalu masuk kepada sembahyang, tanggaran sembahyang itu adalah zikrullah, menghadap Allah, mengingat Allah, mengenal Allah. Tapi ketika sembahyang sekalinya nak diingatnya nak lain. Jujur pada kita, jujur pada kita, karena jujur pada kita. Maka kita sembahyang, kenapa jadi kita mengingat yang lain dari Allah? Berarti kata kita ingkar artinya dengan apa yang kita dinyatakan tadi. Niat kita hendak sembahyang, kita tahu nak sembahyang itu semata-mata hanya berkoneksi kepada Allah, hanya bermunajat kepada Allah. Karena pada lain dari Allah isinya, berarti kita pada jujur. Lalu ujar Guru Sokol Bahari waktu membaca kitab Ihya jilid 3 masalah urusan hati. Disinilah manusia banyak tergelincir karena ada istiqomah di dalam sidik, di dalam jujur. Dalam sembahyang aja ada jujur. Misal orang Allahu Akbar, ibadahnya Allahu Akbar bagus saja, tetap ingat lawan Allah. Allahu Akbar kabira, tetap ingat lawan Allah terus banyak. Bismillahirrahmanirrahim.
sistemnya bagus, itu bagaimana? Lalu kita terfokus bukan kepada Allah lagi, terfokus pada suara kita yang bagus, terfokus pada bacaan kita yang fasih. Berarti kita sudah berubah, bergeser daripada kejujuran kita menghadap Allah, sebenarnya kita menghadap diri kita, bukan menghadap Allah. Berarti orang dengarnya kada istiqomah. Makanya Nabi alaika bisidqi, ilzam nafsaka bisidqi, lazimakan, istiqomahkan, jangan berubah-ubah diri ikan di dalam jujur. Bilanya bujur di dalam jujur ini tadi kada berubah, apa yang Pak Iman As-Sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan membimbing kita, mengarahkan kita kepada albir, kepada gawian-gawian yang sifatnya albir. Bagus, bagus, bagus. Wal fa'i wal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, bila sudah sampai kayak ini, gawian kita tuh selalu bagus karena membimbing kita ini jujur. Hendak ini kita jujur, hendak ini jujur kita. Bila sudah sampai ini tadi tertuntut, terpimpinlah kita ke jalan yang bagus. Buktinya itu bagus karena apa? Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebagusan, kebaikan ini tadi akan menujukan kita, membimbing kita, menuntun kita kepada surga. Sedangkan surga kita tahu, surga di akhirat itu jadi kita mati, hanya kita surga. Nah, maksud Nabi di sini, di dunia pun orang yang jujur batinnya kepada Allah, maka orang ini hidupnya di dunia laksana seperti di surga. Nah, kayak apa orang di surga? Di surga tuh hendak makan durian, kada usah pemandir, hendak aja bergeripik di hati hendak ada kena durian. Seperti itulah orang yang benar, siddiq, jujur di dalam hatinya itu tadi sudah mendarah daging. Ketika apa aja tak hadap jadi timbul di hati si anu kayak ini sambatnya kamu anu itu jujur, hasil daripada jujur. Nah, masalahnya ini kita ini kebanyakan kada jujur, kebanyakan kada jujur. Ini misalnya sini kita saruan, misalnya saruan di sini Habib, di sini Ulun, di sini Haji Isam, di hadapan Habib ini sepertinya belum tenggelam. Di hadapan Ulun ini saruan jangan Habib ini Ulun padahal hendak kepingin amal tenggelam, kepingin cuma bahwa di hadapan maka di hadapan sini hendaknya, maka handaknya tadi itu adalah iradah, itu adalah niat, tapi kada al-ba'ida bil qudrah, kada jujur sudah Ulun. Lalu Ulun pernah menanyakan masalah ini, bahkan apa Ulun kayak itu pun kita maafin, misalnya sama Habib kita kan kali kayak apa kita maafin, kalau kita kan kada badan kita lalu ujian guru tangaran Allah di sini kita sudah tahu aja sudah tadi hati itu nama ulah Allah, hendak itu
siapa nama Allah? Allah. Berarti ujian sini kita mau utamakan Allah kan? Mau utamakan manusia kan? Lamun kita mau utamakan Allah, maka ulah menghandak itu tadi tanpa kita walau hanya mengibit menjabai gitu ya, itu terlaksana hendak artinya sudah walau ada maafkan saya bukan. Lalu adab batin terlaksana, adab zahir terlaksana. Kadang kayak itu toh atau hampir sudah menjabai aja belum tak hendak ada urusan hampir. Toh angkat yang paling kenal tangan Habib Pak Habib luput apa itu adab zahir itu kada terlaksana, adab batin bujurnya terlaksana, tapi adab zahir kada terlaksana. Gitu orang bujur-bujur tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada, walau mengibit menjabai gitu tak selesai handap. Kehendak di hati tadi ada diingkari. Sama aja lawan orang yang hendak melatih kejujurannya tadi. Berniat sudah aku esok hendak mewujud. Ketika inya bujur-bujur sudah hendak mewujud, esok hendak mewujud. Hai kenapa? Sudah mengambil ke ujung, sudah memasak ke topi, besar morong lulus dua jadi dua bungkus sudah dibayar. Ladong sudah siap, tinggal hendak pulang aja lagi. Telepon datang, abahnya ada telepon abahnya. Apa ada pak? Ini telepon telepon. Aku jelas aku mahabarakan aja lah. Memarina ikam meninggal ya hanya pada meninggal di kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka memarina saya ikumannya lagi. Seorang sehat hendak pulang sini kawa aja rasanya pada mungkin punya hendak pulang. Hendak unjun, hendak melandung, ganti topi lawan kopiah, berangkat datang Marina hanya meninggal ingkarnya luar niat. Niat hendak mengunjung apa ada jadi alasan Marina meninggal. Orang yang kadang ingkar dengan hati karena nama ulah kehendak hati itu Allah tetap unjun yang hendak mengunjung tadi dilaksanakan. Nah karena hendak mengunjung itu wajiblah bolehan lah. Kadang malah tetap baik unjun tadi umpani lampu barang digon di muka rumah mau unjun artinya. Nah, ketika dosa pun di muka rumah digon itu dosa. Oh, ini jorok ya ini. Ada usaha, cuma syaratnya menulusankan niat kita jangan ingkar lawannya. Sudah makin Anda punya hanya berangkat. Kada dusta karena lawan diri kita sendiri. Lamunnya orang nih jadi kenapa jadi kada mau lambat mengenal Allah, kada mau tak buka hijab karena inya katuju ingkar lawan dirinya sendiri. Sedangkan jalan mengenal Allah melewat mengenal diri. Ini penyebabnya. Maka dari itu dari niat inilah kita beratahan mudah-mudahan pada malam hari ini ilmunya sampai ke wadah kita beratahan. Mudah-mudahan ini satu pertanda Allah hendak memberi ilmu ini terpakai di dalam hati kita masing-masing agar kita punya niat dengan tepat sama sekali sesuai dengan ilmu yang benar. Hanya sampai di sini mudah-mudahan segala apa yang kita baca kita perbuat di dalam masjid ini menjadi keridhaan bagi Allah dan menjadi pandangan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hadiyah wa likulli niyatin salihah